Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, apa kabarnya? Jumpa kembali bersama saya di channel Teacher Hidayat Matematika. Salam angka. Baik adik-adik sekalian, pada kesempatan ini saya akan membahas serba-serbi tentang segitiga, dan ini merupakan sebenarnya sebagai salah satu prasyarat dari materi trigonometri gitu ya. Akan tapi di sini saya akan bahas beberapa kemungkinan tentang segitiga. Baik, langsung saja. Dan oh ya, saya lupa mengingatkan yang bagi yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya agar kalian semua dapat manfaat dari video-video yang akan saya buat. Semuanya tentang matematika. Baik, adik-adik sekalian, yang pertama adalah yang mendasar dari sebuah segitiga ya. Seperti kita ketahui tentunya segitiga sudah jelas ya. Sebuah bangun datar yang memiliki tiga sisi, itu pasti. Kemudian dalam sebuah segitiga itu jumlah ketiga sudutnya ya. Ketiga sudutnya apabila kita jumlahkan totalnya adalah 180 derajat. Gitu. Itu total sudutnya dalam sebuah segitiga. Segitiga apapun gitu ya. Nah, sebelum ke sana kita juga tahu bahwa segitiga itu ada beberapa jenis. Di antaranya adalah segitiga siku-siku, segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, dan segitiga sembarang gitu ya. Nah, dari ke jenis-jenis segitiga ini, ketiga sudutnya apabila dijumlahkan itu total sudutnya sama, itu 180 derajat. Baik adik sekalian, kemudian yang pertama ya, dalam sebuah segitiga sama kaki begitu. Ini biasanya untuk penamaan segitiga itu biasanya menggunakan huruf kapital ya, menggunakan huruf kapital. Jadi ini karena dia penunjuk sudut, jadi dia menggunakan huruf kapital. Nah, biasa dalam sebuah segitiga sama kaki, ini sama kaki ya, itu biasa ditandai dengan ada dua garis gitu ya. Ini menandakan bahwa garis A, AB dan BC itu sama panjang. Nah, ini dikatakan segitiga sama kaki. Nah, segitiga sama kaki selain kedua kakinya sama panjang, juga memiliki ciri-ciri, yaitu sudut yang berada di kaki-kakinya itu sama besar ya. Misalkan di sini saya buat sudut alfa, begitu kan. Nah, ini juga akan menjadi sudut alfa juga. Nah, semisal saya buat di sini, kita ketahui sudut B-nya adalah 30 derajat, maka kita bisa mencari sudut alfanya. Yaitu kita ingat bahwa tadi totalnya adalah 180 derajat dalam suatu segitiga sudutnya. Maka sudut alfa bisa kita cari dengan cara 180 dikurang 30 gitu ya. Kemudian kita bagi 2 ya. Kemudian kita bagi 2. Ya, kenapa kita bagi 2? Karena di sini untuk segitiga sama kaki, yaitu sudut yang berada di kaki-kakinya sama besar ya, sehingga kita bagi 2. Maka hasilnya adalah 150 derajat dibagi 2 sama dengan 75 derajat. Begitu ya. Selanjutnya ini segitiga sama kaki. Selanjutnya saya akan membuat lagi satu segitiga ya. Tentu adik-adik sudah kenal semua jenis segitiga itu ya. Ini adalah segitiga siku-siku. Misalkan saya beri nama PQR. Nah, pada segitiga siku-siku itu sudah jelas. Kenapa dia dikatakan siku-siku? Karena salah satu sudutnya adalah 90 derajat, yaitu sudut siku-siku. Nah, apabila kita semisal saya berikan di sini 30 derajat gitu. Kita pun bisa menentukan sudut berapa sudut alfa yang ada di sudut, maksudnya sudut yang ada di sudut yang lainnya begitu ya. Sudut satunya 90 derajat, kemudian satunya saya berikan 30, maka yang lainnya kita bisa cari juga, yaitu dengan cara alfa sama dengan 180 tentunya, karena dasarnya 180 ya. 180 itu adalah jumlah ketiga sudutnya dikurang 30 ini ya, kemudian dikurang lagi sudut siku-sikunya 90 derajat, sehingga hasilnya adalah hasilnya adalah 60 derajat. Jadi sudut alfanya adalah 60 derajat. Begitu adik-adik. Kemudian saya akan bahas lagi segitiga yang lainnya. Ini saya hapus ya. Selanjutnya kita akan bahas tadi segitiga sama kaki dan segitiga siku-siku. Nah, selanjutnya kita akan bahas segitiga yang begini ya. Itu segitiga, oke. Misalkan saya kasih nama X, Y, Z gitu ya. Nah, ini adalah segitiga sama sisi. Begitu ya adik-adik. Ini adalah segitiga sama sisi. Nah, segitiga sama sisi ini memiliki karakter, yaitu ketiga sisinya sama panjang ya. Selain itu juga ketiga sudutnya juga sama besar. Artinya segitiga sama sisi itu memiliki sudut, yaitu karena dia sama maka 3 alfa begitu ya. Karena sama besar kan. Itu 180 derajat. Maka alfa sama dengan 180 derajat kita bagi 3, sehingga hasilnya adalah 60 derajat. Artinya segitiga sama sisi, ketiga sudutnya sama, yaitu 60 derajat. Nah, kemudian segitiga terakhir yang akan saya perkenalkan adalah begini.
Ya. Ini misalkan saya beri nama M N O. Nah, ini siku-siku gitu ya. Tapi saya beri juga tanda di sini. Nah, apabila adik-adik bertemu dengan segitiga seperti ini adalah segitiga yang memiliki dua nama gitu ya, yaitu segitiga siku-siku dan sekaligus dia juga adalah segitiga sama kaki. Nah, apabila kita bertemu dengan segitiga seperti ini, maka sudut alfanya sudah langsung bisa kita tentukan. Karena ini 90 derajat, maka ini juga sama alfa ya. Karena tadi kan segitiga sama kaki, sudut yang berada di kakinya sama besar, sehingga ini sama-sama alfa. Maka 2 alfa itu sama dengan 180 derajat dikurang siku-sikunya, 90 derajat. Maka 2 alfa itu sama dengan 90 derajat. Alfa sama dengan 90 derajat, kita bagi 2. Hasilnya adalah 45 derajat. Ya, begitu adik-adik barangkali yang bisa saya share untuk di video kali ini, yaitu tentang karakteristik dari segitiga gitu ya. Dan ini menjadi salah satu prasyarat gitu kalau di materi trigonometri. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam angka.